ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Kecil lah, saya mati kok. Iya. Mazmur 25 ayat 10. Pelayan khusus 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 13, 14 dan 15. Iya. Iya. Oke. Tim doa satu lagi. Kita balik di Titus. Titus pasal 2 ayat 2. Titus pasal 2 ayat 2. 2 Tesalonika 3, bukan ya? Iya. 2 Tesalonika 3 ayat 13, 14, 15. Oh, oke ya. Iya. Bisa tipis. Sini kan, sini kan. Ya, oke. Gwen, Dedek sebangun. Masih tidur dia, Ibu. Oh, iya masih pagi. Selamat pagi Pak Engki. Pagi Gwen. Ketua. Sudah beda paling nyong-nyong jadi Ketua ya. Ibu Imelda, selamat pagi. Pagi, Melda. Pagi Bu Pendeta. Iya. Sedikit aja. Iya. Ada. Kamu yang sis. Makan sih. Terus kulkasnya. Mana Tompe Ketua COVID ini lah? Belum bergabung. Begadang tadi malam dia. Tadi juga nyendak sempat bergabung tadi. Begadang dia tadi malam. Oh, begadang ke apa, Pak Engki? Nyanda. Ada Persiapan katamu kadi besok. Ini kata kok pena tuh ada itu toh. Ada. jadi kemarin sore ada singgah liturgi PKB dang. Oh. Kadim hari Jumat, ya? hari Jumat kita minta tolong Pak Kadim hari Jumat. Iya. Tadi kemarin aku dapat di Lihaga sana. Mau bilang pinjam liturgi toh, liturgi PKB. Jadi sekarang tuh apakah saudari tadi malam persiapan? Soalnya perlu persiapan supaya tua 5 periode umum. Iya, mungkin perlu telepon ke sana stop Pak itu. Iya, kita telepon. Masa kau belum bangun sejam begini? Begadang nih, dapat cerita Pak Kacap dia. Ini tersambung. Oh, iya. Apa berdering, tinggal menunggu jawaban. Belum diangkat memang. Ya. Yang lain nanti menyesuaikan. Oh iya, Bu Pendeta. Ketua. Iya, nanti menyesuaikan yang lain. Kita akan segera mulai. Iya. Nah, Pak Hendrik sudah join juga ini, Pak Hendrik Kimbal dan Ibu. Ya, saya buka dulu Bu, nama filenya biar nanti tidak cari-cari.
Ya, sudah. Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Pak Hengki dan keluarga sudah siap, Bu Pendeta dan tim. Ya. Ya, kita akan segera mulai. Ini Pak Bobi juga sudah join. Shalom, selamat pagi. Atas permintaan yang berulang tahun, akhirnya bergabung nih. Soal COVID. Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi disampaikan kepada kita semua. Kita bersyukur pada hari ini adalah hari sukacita dari Bapak Hengki Wongkar, di mana tepat hari ini 18 Maret berhari ulang tahun yang ke-47 tahun. Sukacita iman dari keluarga Wongkar Tahendung menjadi juga sukacita iman dari kita. Untuk itu kita akan beribadah dan dipimpin, saya sebut dengan kasih, oleh Ibu Pendeta Christine Tanor Sarjana Teologi. Untuk segera melanjutkan pelayanan, saya serahkan pelayanan kepada Ibu Pendeta. Terima kasih. Shalom. Ya, baik. Terima kasih Pak Penatua. Selamat pagi semuanya dan shalom. Damai di hati. Bersama keluarga Wongkar Tahendung kita beribadah syukur atas anugerah Tuhan usia ke-47 tahun bagi hambanya, sahabat kita, Bapak Hengki Wongkar. Marilah kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, dan diundang bersama keluarga kita bertiup. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku barisnya ditebus Ciptaan baru Roh Kudus. Aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari berdoa. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-47 Bapak Hengki Wongkar pada pagi hari ini tertabislah di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai Amin. saudara. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini, waktu Tuhan jugalah untuk kami semua dapat bergabung dalam pelayanan yang kudus penuh cinta kasih. Karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib, menyempurnakan setiap pemberian diri kami, pengabdian dalam kerja dan pelayanan, keterlibatan secara aktif dan bertanggung jawab sebagai umat kepunyaan-Mu, warga gereja, dan keluarga-keluarga Kristen bentukan Tuhan.
Kami yakin bahwa Engkau hadir di tempat di mana kami berada dan dalam pelayanan ini. Engkau mengenal setiap keberadaan masing-masing kami. Dan dengan kerendahan hati, kami mengaku kesalahan dan dosa kami. Karena hanya di dalam Engkau, Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang diampuni, dipulihkan, dan ditolong untuk menikmati hari-hari hidup kami bersama Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas kehidupan kerja, cita, dan harapan-harapan kami. Kuduskan kami dalam pelayanan ini. Berikanlah firman-Mu untuk kami, Tuhan. Layakkan kami membaca dan menerima pengajaran-Mu yang sehat dan benar. Dan kami percaya pula bahwa dengan hikmat-Mu, Engkau memperlengkapi kami, supaya kami tabah dan sabar menghadapi berbagai peristiwa hidup di tengah-tengah tugas kerja dan usaha. Dan Engkau jugalah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan dalam hidup ini. Yesus Kristus, tak berubah kasih setia-Mu bagi kehidupan Bapak Hengki dan keluarga Wong Kartahendung, suami istri dan anak-anak anugerah Tuhan. Juga Engkau menyertai kami semua dalam pelayanan yang Engkau percayakan, baik tim doa dan pelayan khusus. Maka semua ini terjadi dan berlangsung karena kehendak dan pertolongan Tuhan. Kami pun bersyukur karena kami telah dibayar lunas oleh darah-Mu, memberi kami kepastian tentang pengampunan dan keselamatan yang kekal. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih setia-Mu tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikuti serangkaian pembacaan Alkitab yang telah dipersiapkan. Pertama dibaca oleh yang berhari ulang tahun, Bapak Hengki, dari Mazmur 25 ayat 10. Kemudian 2 Tesalonika pasal 13, 14, dan 15 dibaca oleh pelayan khusus kolom 7. Dan semua tim doa membaca satu ayat dari Titus 2 ayat 2. Mari kita mulai mengikuti pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama. Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, kasih. Silakan pelayan khusus. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 15. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya, tim doa. Titus 2 ayat 2. Silakan tim. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Baik, demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih sudah membacakan untuk semua 3 rangkaian bagian ayat-ayat dalam kitab suci. Selamat panjang umur, selamat di usia 47 tahun.
Bapak Hengki Wongkar. Selamat juga buat istri, anak-anak, Cici Gwen, yang makin hari makin nampak pertumbuhan rohaninya sebagai seorang anak sekolah minggu yang senang dilatih, dibimbing, dan Cici Gwen punya tugas lagi membimbing adik anugerah Tuhan. Amin. Dalam puji-pujian, dalam doa, walaupun Dedek belum bisa menangkap banyak di usianya sekarang, tapi Gwen boleh mulai bacakan ayat-ayat firman Tuhan. Perdengarkanlah setiap hari, setiap saat, ada target, ada puji-pujian. Waktu mama hamil, dan rata-rata ibu hamil, ada anjuran, kasih dengar lagu-lagu klasik, supaya itu baby kita cepat, dia gerakannya menjadi pribadi yang kuat. Iya. Entahlah 47 tahun plus, di tahun yang sudah lewat, bagaimana keadaan ibu, mama dari Pak Hengki, didampingi papa, dalam melayani sejak tahu bahwa sudah hamil. Dan bersyukur bahwa ibu kita masing-masing merawat, memelihara sejak dalam kandungan, sehingga sangat berhati-hati menjaga kehamilan itu jangan ada benturan-benturan yang mempengaruhi ketika masa pertumbuhan janin dalam rahim ibu. Mengapa kita bersyukur? Karena didapati ada juga unsur kesengajaan wanita, ibu yang sudah tahu mengandung, tapi ada perlakuan yang tidak wajar. Dan kita semua mengalami perlakuan yang wajar, yang natural, yang sungguh-sungguh berisi tanggung jawab orang tua kita, merawat, memelihara, sampai terlahir di dunia, bahkan ketika dewasa pun, nasihat teguran tidak pernah berhenti. Kita telah membaca beberapa bagian Alkitab dari kitab Mazmur, pasal 25 ini, ungkapan dari Daud. Ia sadar tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan, bagaimana kondisi keadaannya. Dia tidak malu untuk membuka seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan yang terjadi pada masa mudanya, yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, dan dia temukan penegasan tentang jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Kasih setia dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, bagaikan satu keping uang logam dibolak-balik muka belakang itu tetap jadi satu. Nah, kasih setia dan kebenaran dari Tuhan mengarahkan segala perjalanan yang kita jalani. Dan ketika kita sadar bahwa ada perintah, ada peringatan, ada perjanjian yang Tuhan nyatakan di setiap langkah kita. Karena penyertaan Tuhan tidak dapat dibendung oleh alangan apapun yang ada di dunia ini. Dalam dunia usaha, Pak Hengki mengalami kondisi-kondisi real, tidak selalu mulus dalam menangani satu bagian proyek dan seterusnya, diperhadapkan dengan sejumlah tantangan. Tetapi kondisi orang beriman melihat tantangan itu adalah pemicu untuk bagaimana bekerja keras dan selalu mengandalkan Tuhan, mengingat ketetapan, peringatan, dan perjanjian Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, juga tidak pernah meninggalkan. Tapi janji Dia, Allah Immanuel, menyertai, dan penyertaannya itu sampai kesudahan zaman. Dan bersyukurlah kita juga bersama Pak Hengki,
di tengah-tengah derap langkah usaha kerja keras dengan memperhatikan etos kerja Kristiani tidak mudah, bukan sedikit tantangan, juga bukan kurang. Tapi penyertaan Tuhan tetap ada. Seiring itu kita diingatkan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 2, kalau membaca keseluruhan pasal 3 ini ada satu judul di atas bagian pasal ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan berdoa dan bekerja. Nah, mengingatkan kita di tahun 60-an, 70-an, mungkin malah pada 80-an masih ada itu. Di kampung-kampung, entah juga di kota, hampir setiap rumah ada tulisan yang digantung di ruangan utama keluarga, bahasa Latin sebutannya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Terkadang dibalik, bekerja dan berdoa. Yang benar adalah berdoa dan bekerja. Karena kita berdoa itu adalah bagian dari ibadah. Mewujudkan ibadah itu dalam kerja yang bertanggung jawab. Kita tidak sekedar menangkap pekerjaan itu, tetapi bagaimana kita memanage pekerjaan itu untuk disyukuri dari waktu ke waktu. Diingatkan oleh Paulus Rasul Kristus, dan kamu, ini alamat mula-mula orang Kristen yang ada di Tesalonika, bukan hanya mereka dinasihat untuk kuat, bertahan dalam kondisi apapun, tetapi diperlengkapi supaya jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kata yang baik bisa relatif dari orang per orang. Dalam persepsi tentang hal yang baik untuk dikerjakan, mungkin orang A bisa katakan, oh itu sudah baik dalam pemikiranku. Tapi belum tentu kepada orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Yang baik dari sisi iman. Kita tidak akan turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang mendatangkan kesia-siaan. Kita tidak akan turut serta pada sesuatu yang tidak membuat kita mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Tapi karena kita mengingat pesan untuk jangan jemu-jemu, kata jemu-jemu bahasa orang Manado, jangan pastiu. Terus lakukan. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan kepada siapapun. Nah, ini susah-susah gampang ya. Mau melakukan kebaikan kepada orang yang sudah memperlakukan kita tidak wajar. Bagaimana mungkin? Ini perlu pertimbangan. Tapi sekali lagi, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menghidupi imannya setiap hari pada jalan Tuhan dengan kasih setia dan kebenaran, maka kita diarahkan untuk terus lakukan kebaikan kepada siapapun juga. Dan ada peringatan, mari kita lihat pada ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan, ini posisi Paulus dan teman-teman, dan kita berefleksi, kita pun diberi kesempatan untuk dapat menasehati, mengajar orang lain. Kalau mereka tidak suka mendengar itu, maka diberi penegasan, dan ini surat Paulus yang isinya juga keras, tegas. Kita lihat ayat 14 bagian tengah, apa yang disebutkan di situ. Boleh kita temukan dan bacakan. Kalau orang yang tidak suka mendengar nasihat, apa yang harus kita lakukan? Boleh baca tim doa? Tandailah dia. Dan selanjutnya, jangan bergaul dengan dia. Efek jerah, apa yang akan terjadi? Supaya ia menjadi malu.
Jadi yang bersangkutan ketika tidak mau mendengarkan teguran, nasihat, maka kepada kita juga diberi kepekaan, tandailah. Lanjut, jangan bergaul dengan dia. Supaya ada kesempatan dia introspeksi diri dan temukan kembali apa arti hidupnya dengan orang lain. Jangan mempersulit, jangan membuat susah orang lain. Tapi justru harus nampakkan kebaikan-kebaikan yang sungguh-sungguh yang Tuhan maksudkan. Ayat berikutnya, ayat 15. Boleh dibaca? Nah, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi ada saat-saat tertentu kita perlu tandai. Ini ibarat memberi ruang, ia retreat, mundur sejenak untuk temukan kembali siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa dirinya di antara sesama. Nah, kita juga dinasihati untuk hal itu. Tapi ingat, jangan anggap dia sebagai musuh. Ya, ada orang bilang, kita tidak suka DP kelakuan. Oke. Tetapi kita juga disuruh selamatkan jiwa orang itu. Amin. Bukan kita juru selamat, tapi bagaimana kita menolong, membimbing, menuntun dia kembali temukan tadi Mazmur 25 ayat 10 Pak Hengki sudah bacakan, menemukan arti jalan dari Tuhan yang berisi kasih setia dan kebenaran. Memang sampai di sini kita semakin sadar bahwa semakin naik level termasuk ketika ada usia bertambah, bukan semakin berkurang yang diminta kepada kita, tapi semakin bertambah. Pinjam tadi Pak Hengki bilang ada kue berlapis. Jadi usia berlapis-lapis berarti pertanda dan isyarat semakin naik ke level yang lebih lagi. Dan semakin ada nilai kualitas, produktivitas kerja itu akan nampak. Ya, Pak Hengki kerja di dunia kerja yang penuh tantangan. Harus berpikir smart dan nilai integritas tidak dapat diabaikan meskipun mungkin sampai hari ini ada yang belum menyelesaikan secara bertanggung jawab, belum tuntas. Ya, terkembali pada yang bersangkutan. Karena kalau yang kondisi seperti itu, sebenarnya hati tidak tenang, amin. Hati tidak tentram, dikejar kegelisahan. Tapi kelihatan bisa enjoy, itu hanya di kulit saja, hanya di permukaan. Tapi kita menikmati kedalaman hidup ini karena hati nurani kita itu sungguh-sungguh semakin bertambah usia, semakin dimurnikan. Jadi nilai pure terhadap kehidupan kita terjadi dari waktu ke waktu. Dan kita tidak sembarangan lihat orang, oh tandai dia, oh enggak usah bergaul dengan dia. Tandai dia, hindari dia. Tapi kita diberi kepekaan iman untuk mengkritisi setiap kondisi keadaan di sekitar kita. Ya, Pak Kepala Dinas, kata Pak Hengki, Ketua COVID, menangani kerja bersama selama ini, diberi ruang untuk melihat banyak hal, banyak teman, banyak sahabat. Pak Bobi, jadi Kadim besok ya, pria Kombapa mau ibadah. Kata Pak Penatua. Iya. Ada janji tadi dibacakan oleh tim doa, Titus pasal 2, boleh baca bersama, Titus pasal 2. Siapa mereka? Boleh baca bapak-bapak. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam kasih dan dalam ketekunan. Waduh, luar biasa.
Bukan berarti Pak Hengki usia 47 di kategori sudah tua amat, bukan. Bahasa laki-laki tua artinya yang dituakan, yang jadi patron, jadi teladan, jadi contoh. Kalau tadi dengan remaja Nas, di usia mudanya juga dianjurkan, jadilah teladan karena kewibawaanmu, karena iman kepada Kristus. Nah, ini sangat spesifik. Laki-laki yang tua hendaklah hidup, ayo kita urai berapa unsur di sini. Sederhana. Yang kedua, terhormat. Ketiga, bijaksana. Keempat, sehat dalam iman. Kelima, dalam kasih dan dalam ketekunan. Paling tidak ada 4 unsur. Bagaimana memposisikan diri sebagai ciptaan Tuhan, diciptakan menjadi seorang laki-laki, menjadi laki-laki yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan. Maka bahagialah diri, keluarga, bahagialah orang-orang lain saat menikmati perjumpaan dengan orang laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan ketika kita hargai hidup ini menurut etos kerja anugerah Tuhan, Tuhan izinkan ada keberhasilan, ada kemujuran, ada keberuntungan. Sehat itu sudah beruntung kita. Kesempatan bertambah usia sudah sangat bersyukur kita. Itu bertanda bahwa ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan beri usia 47 tahun kepada Bapak Hengki, Tuhan mau pakai lagi untuk kerja yang ajaib. Amin. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa meskipun berisiko karena tanggung jawab iman. Tuhan akan mengantarkan ikut jalan Tuhan yang ada 2 nilainya. Berisi kasih setia dan kebenaran. Kalau kita semua boleh bergabung dalam ucapan syukur pagi hari ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan mau pakai setiap pria kaum bapa, setiap wanita kaum ibu, setiap anak dalam usia mereka masing-masing, dan termasuk kita, anak dalam setiap keluarga, untuk menjadi kesaksian bagi orang tua. Memberkati supaya terus berkat mengalir. Lewat apa? Bukan langsung materi, tapi sikap hati kita, kehidupan kita. Dan syukur Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama dalam perayaan ini. Memang kita tidak bisa bergabung banyak-banyak orang, tetapi dengan Tuhan, selalu Tuhan siapkan, dibukakan waktu. Marilah, gabungkanlah dirimu dalam perjanjian yang kekal. Yeremia pasal 50 ayat 5 menyebutkan itu. Ada ajakan, marilah gabungkan diri pada perjanjian yang kekal. Apa isi perjanjian yang kekal? Bahwa Allah telah mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, menjadi jalan selamat yang memberi keselamatan, dan itu adalah janji kekal. Kita sebutkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Orang semua. Saudara
dan saya. Kita sekalian telah menerima perjanjian yang kekal. Maka perjanjian yang kekal itu yang berisi kasih setia dan kebenaran tidak dapat kita abaikan dalam hidup kita setiap hari di tengah kerja, tugas, tanggung jawab, baik dari rumah tangga kita, dalam profesi kita masing-masing. Kita melakukan itu karena kita sadar dari Tuhan kepada Tuhan kita mau persembahkan semuanya. Akhir dari perenungan dan refleksi ini, mari bersama keluarga dan tim doa kita membuka Roma pasal 11, Roma pasal 11 ayat 36. Silakan, bila sudah temukan ayat ini, kita membaca bersama-sama. Ya. Kita mulai. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan Yesus pelita hidupku. Hanya Tuhan yang tahu. Dan keluarga dapat memberikan persembahan syukur. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui. Kering pohon ara berbuah, tiada lagi berbunga. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Walau bagaikan miskin, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Boleh bapak-bapak nyanyikan refrain? Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu, dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Semua. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu, dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, inilah kami umat kepunyaan-Mu. Bersyukur atas pertolongan dan kasih sayang-Mu.
kami nikmati dalam perjumpaan yang kudus ini. Pelayanan kasih dalam doa bersama keluarga Wongkar Tahendung. Engkau memberkati usia baru dari Bapak Hengki ke 47 tahun menuju ke 48 nanti. Kami mohon belas kasih Tuhan menyertai hamba-Mu ini dalam tanggung jawab sebagai suami, kepala keluarga, papa dari anak-anak, imam di tengah keluarga. Dipertambahkanlah kasih karunia dan roh keberanian percaya kepada Engkau Tuhan, mengisi hari-hari kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus dengan hati bersyukur dan bersukacita, walaupun tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang dihadapi dalam keluarga, dalam kerja, dalam usaha, dalam penanganan berbagai kerja. Tuhan, Engkau beri pertambahan kekuatan fisik, tetapi juga iman, sehingga kemampuan-kemampuan ekstra dapat dihayati dan dimiliki untuk menggerakkan kehidupan ini, menghasilkan hasil-hasil kerja yang semakin luar biasa. Sebagai seorang pengusaha Kristen, Tuhan bukakan jalan, karuniakan kemujuran, keberuntungan dan keselamatan, sehat dan kuat Bapak Hengki, Ibu Imelda dan anak-anak, memelihara keutuhan hidup keluarga Kristen. Dan Tuhan, di pagi ini bersama tim doa dan pelayan khusus yang bergabung, kami berdoa, jikalau masih ada rekan, sahabat yang harus menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap Pak Hengki, Tuhan ingatkan. Karena firman-Mu menasihati kami semua, tegurlah mereka, tandailah mereka, tapi tidak melihat mereka sebagai musuh. Tuhan, biarlah campur tangan-Mu akan dialami oleh keluarga Wongkar Tahendung. Untuk kebutuhan keuangan, modal usaha, dipertambahkan oleh Engkau Tuhan. Dan dibuat selalu berhasil ketika menangani pekerjaan-pekerjaan, baik kecil ataupun besar. Tuhan juga melindungi bersama tim doa yang sabar, yang setia, dan pemberian diri yang tulus melayani Tuhan dan turut serta dengan anggota jemaat. Para pelayan gereja, pelayan khusus Yamas dan Penatua, diberkatilah mereka semua dengan keluarga masing-masing. Agar kami bersama-sama dalam komitmen terus melayani Engkau Tuhan, memberitakan firman-Mu, baik atau tidak baik keadaan di sekitar kami. Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Dengarkanlah juga doa pribadi dari Bapak Hengki dan keluarga. Harapan-harapan yang mereka persembahkan di mezbah kudus-Mu Tuhan. Dan berkati pelayanan bersama yang akan berlangsung lagi lanjutannya hari ini sebentar jam 6 sore. Dan pelayanan besok hari untuk pria Kombapa, Bapak Bobi Parinusa mempersiapkan diri, diperlengkapi dengan hikmat dan kuasa-Mu, dan pelayanan baik pria Kombapa, wanita Kom Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu,
pelayanan di basis kolom semuanya dituntun oleh Roh Tuhan. Sebab apa yang Kau tetapkan untuk diberkati menjadi berkat bagi setiap orang yang kepadanya telah Engkau siapkan berkat-berkat baru. Kuduskanlah pelayanan ini, juga pemberian dan persembahan keluarga Wongkar Tahendung, dan kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Yesus Kristus sahabat yang setia, Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami, telah Engkau bayar lunas keadaan kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami semua selamat dan tidak binasa. Syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami berserah kepadamu, dan sambutlah pribadi lepas pribadi kami, keluarga dengan keluarga kami, dan secara khusus keluarga Wongkar Tahendung. Kehendak Tuhan menyertai kami semua untuk selama-lamanya. Amin. Unsur doa berkat oleh Pak Penatua. Mari kita berdiri, nyanyikan terima kasih Tuhan. Dan nanti dilanjutkan dengan kesaksian keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Pendeta Christine Tanor, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua, sudah mendoakan kami semua, terlebih keluarga yang bersukacita, dan kami juga mendoakan Ibu Pendeta selalu diberkati oleh Tuhan Yesus bersama keluarga. Terima kasih. Dan sekarang kita tiba pada ruang kesaksian. Kita lihat di depan Pak Hengki sudah ada kue ulang tahun dan lilin. Dan sambil Pak Hengki mempersiapkan untuk pemasangan lilinnya, mari kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum ditiup lilinnya, Pak Hengki diberikan waktu untuk make a wish. Ada permohonan, keinginan pribadi dengan Tuhan Yesus. Pak Hengki mau solo. Sudah, waktu dan tempat diberikan. Silakan Pak Hengki. Amin. Nah, ini sudah ada lilin.
Ini saya undang dengan kasih Pak Bobi sebagai Ketua Tim COVID untuk bisa menghitung, tapi tidak dari 47 Pak Bobi. Dari 3 saja, 3, 2, 1 dan Pak Hengki tiup. Silakan Pak Bobi untuk menghitung. Mungkin sebelum tiup lilin Pak Hengki mau solo, boleh? Sebentar itu Pak Bobi. Ya, baik, ya sebelum ini kita akan hitung dari 3 mundur sampai 1. Ya kita mulai 3, 2, 1. Ya, tiup lilinnya. Ya. Iya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Pak Hengki dan Ibu Imelda. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita lihat bagaimana kasih sayang antara kedua istri. Silakan untuk cipika-cipiki. Silakan Pak Hengki dan Ibu Imelda. Juga anak-anak, ada Gwen. Ya, puji Tuhan. Kita lihat ketupan sayang dari Pak Hengki. Gwen mana Gwen tadi? Lagi Zoom Pak Pena. Oh, lagi subuh. Ayo, pas bersempatan. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa, nanti sebentar dia. Sekarang kita berikan kesempatan Pak Hengki untuk memberikan ungkapan kesaksian kebaikan Tuhan Yesus. Silakan Pak. Saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang perjalanan kehidupan saya dari tahun kemarin. Karena seperti kita ketahui, ibadah kolom 7 berakhir di hari ini, di tahun 2020. Ya. Kalau Pak Pena masih ingat? Iya, betul. Saya ingin memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami di tahun 2020. Seperti kita ketahui apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa ada sedikit masalah. Tapi sebenarnya masalah dengan Ibu Farah tidak berpengaruh kalau tidak ada COVID. Karena mungkin ada penundaan pembayaran dari Ibu Farah tidak berpengaruh kalau COVID tidak ada. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika ada COVID, segala pekerjaan saya yang sudah dirancangkan itu batal semua, bubar semua. Demikian pula dengan istri saya, juga dirumahkan. Jadi memang tahun kemarin itu memang tahun yang sangat tragis buat kehidupan keluarga kami. Makanya saya berbicara dengan istri bahwa orang suka kena COVID, tuh ada masalah lagi. Jadi dengan sisa tabungan, saya bilang orang bertahan hidup juga dengan sisa tabungan. Karena kalau mau bilang mau cari pekerjaan susah di tahun kemarin karena semua anggaran dialihkan ke COVID. Mungkin Pak Pena yang sering di proyek juga tahu itu. Memang kalau melihat kehidupan keluarga kami memang tidak sukses rekan-rekan atau teman-teman kontraktor. Tetapi sebelum ada kejadian COVID itu, kehidupan kami lumayan berkecukupan. Tetapi karena ada COVID, ada berbagai masalah, akhirnya kehidupan kami agak terpuruk. Makanya kita bilang ke istri, aduh bagaimana ini menjalani. Tetapi dengan dibentuknya tim COVID, saya dan rekan-rekan yang diawali orang kalau salah sumbang ke kolom 6, kita ambil inisiatif, orang mesti menyumbang walaupun orang dalam masalah. Dan itu ada beberapa kali kalau nggak salah kan Ketua. Terakhir saya ingat sekali saya menyumbang hanya 250.000. Kita bilang Pak istri, orang mesti bersumbang walaupun orang juga dalam kekurangan. Makanya saya sangat tersentuh dengan pembacaan Alkitab mengenai sumbangan janda miskin. Bagaimana dia memberikan di dalam kesusahan, itu sudah saya rasakan di tahun kemarin. Saya memberi di saat saya kekurangan. Tapi puji Tuhan, orang sudah bisa lewati, akhir tahun ada dapat satu pekerjaan yang bisa menyambung hidup sampai sekarang ini. Dan di awal tahun ada beberapa pekerjaan yang sudah deal, mungkin ada 2 yang sudah deal, dan akan ada lagi. Puji Tuhan, kalau Tuhan berkenan akan ada pekerjaan. Makanya saya bilang ke istri, orang mesti kuat, mesti tabah. Karena apa? Ujian di tahun kemarin sampai tahun kemarin lucunya ada beberapa koleksi saya yang harus saya jual untuk kehidupan kami dan untuk memberi sumbangan di tim COVID. Dan ada juga perjanjian awal saya dengan Ibu Yami, kalau memang ada dapat tuh dari Pak Ibu Farah,
saya sudah plot-plot. Jadi Ibu Yami ada sekian, untuk para pendeta sekian, yang di Kinamang sampai di Malenteng kita tulis semua. Tapi ya mungkin rencana Tuhan tidak sesuai. Dan sampai hari ini saya bersyukur, walaupun usaha saya, istri juga sudah kerja, di akhir tahun sudah kerja, dan usaha saya mulai bangkit. Udah kayak bayi sama Nengkai, semulai merangkak. Walaupun belum bisa berdiri dan berjalan, tapi sudah mulai merangkak. Dan saya juga bilang ke istri, mungkin dengan melalui ujian ini, orang bisa lihat mana yang karakter orang. Jadi kayak saya tidak menjelek-jelekan Ibu Farah. Mungkin dia baik dan pemikirannya bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya melihat bagaimana keutuhan jemaat Kolom 7, di mana kita bisa bersama dan tim doa Pelsus yang begitu baik dan setia. Orang bisa melewati tahun 2020 kemarin. Dan saat ini saya dan Nisa akan membawakan lagu yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Hengki. Sungguh indah kesaksiannya. Kita juga menjadi terharu mendengar. Mata doa. Menjadi juga semangat bagi kita bahwa kita tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Dan tadi dalam lagu, waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik buat Pak Hengki. Apakah di tahun ini ataupun tahun depan, waktu Tuhan, Kairos Tuhan lah yang akan berlaku. Terima kasih Pak Hengki. Tuhan Yesus memberkati akan kesaksian yang sudah diberikan tadi bagi kita semua. Amin. Dan sekarang kita berikan ucapan-ucapan. Jadi yang pertama diberikan kesempatan kepada yang terkasih Pak Ketua COVID dulu. Karena banyak hubungan yang baik dengan Pak Hengki selama masa COVID, kemudian setelah masa COVID juga di panitia Natal, para Natal menjadi satu panitia yang kompak. Jadi Pak Bobi diberikan kesempatan yang pertama. Silakan Pak Bobi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, luar biasa. Pertama-tama tentunya kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Pendeta yang menyampaikan firman dan ayat-ayat yang luar biasa, sekaligus menguatkan, bahkan juga ada yang menegur kami semua. Terima kasih Ibu Pendeta, semoga tetap setia melayani kita dengan firman-Nya yang luar biasa, dan Ibu Pendeta tetap diberkati dan diberikan kekuatan kesehatan dengan Pak Pendeta dan anak-anak terkasih. Dan yang berikutnya kepada yang terkasih Pak Hengki dengan Ibu Ime, selamat bersyukur berbahagia hari ini. Luar biasa, 47 tahun bukan hal yang gampang. Dan tadi juga firman tadi katakan laki-laki yang tua bukan berarti setua kayak Pak Hendrik atau Pak Rudi ya. Sama dengan kita Pak Hendrik, kita Pak Hengki, Pak Pena masih muda lah. Ya. Tapi di dalam tadi laki-laki yang tua berarti dituakan sebagaimana Ibu Pendeta katakan. Amin. Cuma satu hal yang saya mau sampaikan kepada Pak Hengki di dalam ulang tahun ini, memang tadi kesaksian luar biasa, kita semua tahu bagaimana di dalam memberi, di dalam menolong orang lain, maka kita tidak merasa kekurangan.
Dan itu yang rupanya dialami oleh Pak Hengki, dan itu memang firman Tuhan yang dijalankan. Dan satu hal adalah untuk memaafkan yang tadi Ibu Pendeta katakan, di dalam memaafkan orang lain tidak ada kata tapi atau apa asal, tapi tetap total memaafkan apapun kesalahannya. Jadi mulai dari sekarang, mari lupakanlah itu Ibu Farah punya masalah. Dan nggak usah lagi diingat-ingat, yang nggak usah lari ke hal-hal lain, tapi Amin. total. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa sehingga boleh melewati dan boleh merangkak kembali dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan beriman. Semoga Pak Hengki tetap kuat, tetap menjadi contoh dan panutan bagi teman-teman di kolom 7 sebagai bagian yang mempunyai integritas yang luar biasa kepada jemaat kolom 7. Lalu yang berikutnya kepada Pak Penatua, terima kasih. Pak Pena, mohon maaf, tadi pagi kita terlambat bangun. Ya, bangun jam 6, tidak ikut tadi jam 6, ya, karena sekarang susah sekali mau ikut jam 6 ini. Mohon maaf Pak Pena, luar biasa, tetap rajin, tetap mempunyai kekuatan dan energi. Semoga Pak Pena tetap setia dan tetap sehat sehingga tetap melayani kita umatnya di kolom 7. Amin. Untuk kepada Romeo dan Yuli kolom 7, Pak Edi dan Ibu Mip, ini adalah Romeo dan Yuli, pasangan yang luar biasa di kolom 7, tetap setia, tidak mau berpisah satu sama lain, kecuali pergi WKI atau pergi PKB baru tak bisa ya. Semoga tetap sehat. Lalu Pak Rudi tetap olahraga, kemarin semoga janji Marnyanda dapat. Semoga tetap sehat Pak Rudi dan Ibu Yami. Selamat pagi, semoga Ibu Yami tetap sehat bersama Ko Edi yang ada di Bolsel. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Bobi, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut diberikan kesempatan kepada Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Penato untuk kesempatan. Lagi-lagi saya secara pribadi dan keluarga mengucap syukur karena dimungkinkan oleh Tuhan beribadah bersama dengan keluarga Wongkar Tahendung. Dalam kaitan dengan ucapan syukur keluarga, Bapak Hengki hari ini boleh menginjak usia 47 tahun. Tentu kita semua berdoa agar supaya Pak Hengki selalu diberkati Tuhan dalam usia, kemudian kesehatan, kekuatan, dan iman yang senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Sangat mengharukan apa yang boleh kita saksikan pada pagi hari ini lewat kesaksian Pak Hengki. Tentu sebagai teman sepelayanan, baik di PKB, di COVID, di kolom, kita ya secara objektif bisa menilai bahwa konsistensi, kemudian kesetiaan dalam melayani Pak Hengki sangat membanggakan. Dan tentu kita berharap seperti Ibu Pendeta bilang tadi bahwa apakah tahun ini, tahun depan Pak Hengki dan kita semua dalam rencana Tuhan untuk lebih lebih banyak lagi melayani Tuhan di segala bidang yang mungkin Tuhan siapkan untuk kita semua. Saya kira itu tentu kita berharap bahwa kehidupan kita di hari ke depan akan jauh lebih baik dari yang apa yang kita alami hari ini, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, agar supaya kita boleh hidup dalam kesetiaan mengikut Kristus. Terima kasih pada Ibu Pendeta yang sudah memberkati juga dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, dalam kehidupan keluarga Wekentanor, dan tentu berharap di waktu-waktu yang akan datang, termasuk mungkin sebentar malam, kita akan lagi diberkati oleh Ibu Pendeta lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi pelayanan Ibu Pendeta dan
memberkati keluarga besar Weken Tanor. Terima kasih Amin. juga untuk Pelsus, Pak Penatua secara khusus Ya, terima kasih. yang senantiasa mengundang kami untuk hadir dalam kebersamaan beribadah. Tuhan memberkati Pak Penatua dan keluarga besar, Amin. sendok-sendok, memberkati pekerjaan sebagai tenaga pendidik di Unsrat kan, semoga selalu sukses. Amin. Kepada teman-teman tim doa, Tuhan memberkati kita semua dalam kesetiaan kita mengikuti kehendak Tuhan, beribadah bersama. Saya kira Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi selamat umur panjang Pak Hengki. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Penatua. Terima kasih Pak Rudi, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut diberikan kesempatan kepada Ibu Mitvi dan Pak Hendrik. Silakan. Ini cucu sudah mau datang Pak Bobi, jadi tunggu timbang cucu ini. Sudah pada ceria-ceria Pak ini. Ya, terima kasih Pak Penatua. Kami tentunya mengucapkan selamat bersyukur buat Pak Hengki. Selamat ulang tahun yang ke-47. Kalau kelihatan sih masih 30 tahun. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan keluarga. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi dalam Titus 2 ayat 2, Pak Hengki menjadi laki-laki orang tua yang bijaksana, tekun, terhormat, dan selalu mengasihi, dan juga tekun. Dan kami meyakini juga untuk bersiap untuk menjadi seperti kata Pak Bobi, mungkin di akhir nanti di Ini aduh. kolom yang baru. Amin. Selamat buat keluarga Bongkar Tahindung, dan kiranya Tuhan selalu memberkati juga anak-anak dalam pertumbuhan maupun dalam studi. Dan terima kasih buat Ibu Pendeta untuk firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, biarlah itu terus menjadi bagian bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Weken Tanor, bahkan juga dalam pelayanan, maupun juga dalam kehidupan keluarga hari. Dan terima kasih buat Pak Penatua yang terus setia dalam pelayanan dan selalu terus mengajak kami untuk ada dalam persekutuan beribadah. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hendrik dan Bu Mitvi. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Yani. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pena atas kesempatan yang diberikan buat kami keluarga dan pribadi. Tentu pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita boleh bangun pagi, boleh menikmati hari yang baru, karena kita yakin Tuhan memberikan semua itu untuk kita secara gratis. Terima kasih Bu Pendeta, firman yang indah, walaupun terlambat, tetapi saya mengikuti. Terima kasih, firman itu bukan juga for yang berulang tahun, tapi buat kita semua. Dan terima kasih kepada Pelsus. Dan atas nama keluarga, atas nama pribadi, mengucapkan selamat ulang tahun, Heng. Semoga sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi keluarga Bongkar Tahindung. Amin. Banyak perjalanan yang kami lalui, Ibu Pendeta. Betul kata Hengki tadi. Saya sampai terharu, menangis karena pergumulan yang dihadapi oleh Hengki. Mungkin kalau tidak saya jembatani dengan Ibu Farah mungkin tidak terjadi. Tapi saya ada keyakinan hanya satu. Kita bertemu dalam kolom, Ibu Pendeta. Kita berteman dalam lingkungan gereja. Kita meyakini dan sangat percaya ada sesuatu yang Tuhan proses dalam pribadi kita masing-masing. Ada sesuatu yang saya ambil hikmatnya. Tuhan
Tuhan melihat bagaimana iman kita menghadapi teman atau seseorang yang berada di dekat kita. Saya sudah berkali-kali minta maaf kepada Hengki. Heng, maaf Heng, atas nama pribadi mungkin kita mengecewakan, tapi kalau kita tahu si dia pribadinya begitu, tidak mungkin saya menghubungkan kalian berdua. Tapi hanya satu rasa atau perasaan saya hanya ingin berkat itu ada, Pak Hengki. Tidak ada niat saya jelek, tapi hanya satu niat saya baik. Tapi juga itu berkaitan antara dengan Penatua dengan Hengki. Pak Penatua sudah tahu semua itu. Ibu Pendeta, banyak hal terjadi, tapi kami hanya diam. Dan saya sanjung, COVID-19 itu tercipta kalau tidak kita bicarakan tentang Ibu COVID, orangnya nak jabaku dapat teman dengan teman. Itu satu positif yang saya ambil. Tim kita, teman kita, Pak Radi yang tidak ada dalam tim ini, dia selalu datang dengan Hengki untuk menghibur Hedi yang pada saat itu keluar dari rumah sakit. Nah, tercipta kita membicarakan bagaimana kita menyumbangkan sesuatu. Di tengah, orang tahu semua, orang serba kekurangan. Hengki mungkin kekurangan dalam hal-hal finansial, tapi kami keluarga itu luar biasa. Kekurangan dalam segala hal. Dan teman-teman tahu, Hedi baru keluar rumah sakit. Bu Pendeta, banyak hal yang kami ceritakan, banyak hal yang kami alami. Kami tim yang begitu dekat, karena kami makin curhat. Pak Bobi luar biasa menguatkan, Pak Rudi, Pak Hendrik, kami saling menguatkan. Dan di tengah kekurangan yang kami miliki, kami sangat bersyukur kami bisa memberikan sedikit untuk orang lain. Dan kita semua lihat bersama bahwa keluarga kita diberkati. Bukan dengan uang, tapi dengan kesehatan. Tidak ada COVID buat kami, tidak ada sakit sedikit pun untuk kami. Anak-anak diberkati, kesehatan. Kita kira itu yang patut kita syukuri. Banyak hal yang terjadi dalam tim COVID kami, Bu Pendeta. Tapi semua kita yakin dan sangat percaya ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan bagaimana iman kita diproses. Saya terharu, Bu Pendeta, bagaimana Hengki begitu tegar, dia mengungkapkan tadi, dan semoga atas nama keluarga, atas nama pribadi, di umur yang baru Hengki 47 tahun, Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena kekecewaan begitu ada dalam pribadi Hengki, apalagi saya tahu teman Ime waktu itu hamil, Bu Pendeta, dengan mempersiapkan proses kelahiran. Ime kuat, umur yang Tuhan berikan, ada rezeki yang penuh rahasia buat kita, tapi Tuhan akan memberikan berlipat ganda karena Hengki dengan kesabaran. Betul apa yang Pak Bobi bilang. Maaf Ibu Pendeta kalau lewat sedikit, karena baru ini kita bicara banyak, karena apa yang dialami oleh Hengki itu saya tahu persis. Terima kasih semuanya sudah mendengar. Yang penting Tuhan tahu apa yang ada dalam lubuk hati, bukan yang terlihat seperti Ibu Pendeta tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Ibu Yami, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta. Silakan Bu Pendeta. Baik. Mari kita ucapkan satu statement yang memberi spirit untuk orang semua. Teruslah melayani pekerjaan Tuhan. Boleh? Boleh. Teruslah melayani pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kita jadi orang besar. Jangan tunggu kita punya modal yang besar baru ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Tapi dari hal yang kurang sedikit sekalipun, berilah untuk pelayanan kasih. Dan bukti dari semua itu, Pak Hengki, ya kalau Bunda mau bilang, ini memang apresiasi luar biasa ya Ibu Emel. Luar biasa. Bagaimana kemurahan Tuhan. Nyanda, maaf kata ya, nyanda stres, nyanda depresi, di tengah-tengah kondisi yang dilematis itu. Karena cari Tuhan dan punya teman-teman yang mensupport dan
mengalihkan fokus yang tepat, jadi tidak salah. Sehingga tim yang terbentuk solid selama ini, kembangkan itu. Mungkin namanya lagi sudah tidak seperti sebutan tahun lalu, tapi satu nama yang mencerminkan komitmen melayani sebagai tua-tua dalam jemaat. Ya, tua-tua sebenarnya include di situ ada orang muda, usia muda seperti Pak Hengki. Jadi teruslah melayani pekerjaan Tuhan. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan dan Tuhan sudah telah siapkan untuk orang porsi-porsi yang indah. Waktu Tuhan itu selalu indah dan ajaib. Pak Hengki sekeluarga, orang yang tabah dan sabar, tidak ditinggalkan Tuhan, menjadi orang yang melarat. Ya. Apresiasi tadi, properti milik keluarga, Tuhan ubahkan untuk melayani mereka yang sangat membutuhkan. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi tindakan iman. Karena ada tindakan iman, tidak tanggung-tanggung. Mungkin dianggap itu hal yang berharga bagi keluarga. Hal yang penting punya nilai histori. Tetapi mau diberikan dalam rangka pelayanan kasih. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga, tapi Tuhan melakukan dengan cara Tuhan, pulihkan keluarga dari sisi ekonomi, usaha, penanganan proyek, dan satu hal lagi. Kalau kita melayani Tuhan, kita yakin Tuhan sudah lebih dulu memberi untuk kita. Hengki lanjutkan, Ibu Imei lanjutkan, tetap energi, tetap tabah dan sabar, ketemu mereka yang membuat sesuatu yang sangat sakit, terluka, dan ada kepahitan, tunjukkanlah kebaikan. Dari kebaikan itu, Tuhan sudah siapkan porsi yang lebih besar. Ini akan terjadi multiplikasi berkat bagi keluarga Wongkar Tahendung. Banyak selamat, memang baru pagi ini bisa sharing seperti ini, Pak Penatua, tim doa. Rasanya kita perlu kembangkan, bukan untuk mengekspos sesuatu, bukan untuk masalah yang kita perbesar. Tapi bagaimana tema kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita minta hikmat waktu Tuhan, di tempat mana kita boleh sharing, berbagi, dalam satu kesempatan indah dari Tuhan. Ya, banyak selamat sekali lagi keluarga Wongkar Tahendung. Tuhan Yesus memberkati. Suami istri, anak-anak, ada Kai yang cantik, rambut lebat, ada Gwen yang semakin memahami pekerjaan pelayanan, dan tim doa yang tidak pernah berhenti. Isi pulsa datanya sendiri tanpa disubsidi, tapi Tuhan tetap menyediakan. Amin. Senyumnya Pak Penatua memberi kita semangat. Jangan lupa ada mengingatkan kita bergabung beribadah. Ya. Sampai jumpa sebentar malam. Kita doakan agar ibadah yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Banyak selamat, Tuhan memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Bu Pendeta, dan dari kami keluarga Sendok-Sendok mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak yang terkasih, Bapak Hengki. Tuhan Yesus memberkati selalu beserta Ibu Imelda, dan ada juga berkat Tuhan yang mungkin tidak sempat diutarakan tadi bahwa adik Ibu Imelda, Ibu Christine juga sudah sembuh ya Bu Imelda. Sudah. Itu merupakan Tuhan yang tiada tara. Yang ada donor darah ya. Ya, betul. Itu kan kalau secara akal manusia, dokter juga sudah vonis yang tidak-tidak, tetapi Tuhan berkata lain, bahwa Tuhan menyembuhkan adik dari Ibu Imelda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan dengan berakhirnya ucapan-ucapan tadi, kita akan juga mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pertemuan lewat virtual Zoom. Dan terima kasih kepada Pak Hengki dan Ibu Imelda, keluarga Wongkar Tahendung,
kepada Ibu Pendeta Christine Tanor, terima kasih. Kepada semua tim doa, Bapak Bobby, Bapak Rudi, Ibu Miti, Pak Hendrik, dan Ibu Yami, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti jam 6, jadi sebentar sore itu bukan jam 7, tapi jam 6 ada ibadah kolom, ibadah rumah tangga, dirangkaikan dengan food juga dari Ibu Akang atau Ibu Tessa Samuri yang ke-63 tahun. Semua tim doa, semua jemaat kolom 7 diundang dengan penuh kasih untuk ibadah onsite tatap muka, tetapi dengan tidak mengindahkan juga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, kemudian tidak berjabat tangan, tetap kita perhatikan. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Salam.